Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, baiklah kita berdoa dulu ya. Silahkan satu orang untuk memimpin doa. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Ya, Ibu absen dulu ya. Alia Nurul, Anissa Dwi, Azari, oh ke bawah ya. Bunga Desti, Cahaya, Cesa, Diajeng, Eki, Fadil, Surya Tedi, Syarifah Zipa. Sebelum kita mulai belajar, kita pemanasan dulu ya. Silakan berdiri. Ya, lemaskan dulu tangannya. Kita nyanyi sama-sama ya. Tuh. Cikini kegondang dia. Hari ini kita belajar kimia di Kampe Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura. Mari kita belajar dengan gembira. Madura sampai Papua. Karena kita semua suka kimia. Udah lemas otot-ototnya? Ya, baik. Silakan duduk. Kita mau mulai belajar. Ya, kemarin kan kita udah belajar nih ya, alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih kepada kalian. Kira-kira barang sehari-hari apa saja yang kalian tahu mengandung senyawa kimia? Garam, apalagi? Baking soda, apalagi? Sabun, sampo, gula, micin, ya. Ada lagi? Ya, apakah kalian pernah mendengar istilah alkohol? Kapan? Oh iya, mengobati luka dengan alkohol. Silahkan Bu. Dan apakah kalian pernah mendengar istilah ester? Belum. Kalau asam karboksilat? Belum. Nah, coba kalian lihat produk-produk di bawah ini. Apakah kalian kenal? Yang ini apa? Pernah kalian menggunakan cuka ini? Ya, untuk apa? Ya. Ini tadi apa nih? Fungsinya untuk? Iya. Kalau ini? Parfum. Ini sangat sering sekali kalian gunakan ya. Kadang kan pulang sekolah kalian pakai parfum. Nah, dari gambar-gambar tadi, barang apa yang termasuk alkohol? Udah jelas ya di sana? Udah tahu? Nah, kira-kira mengapa sih cuka itu rasanya asam? Karena pH-nya di bawah 7. Ada yang lain? Kemudian alkohol tadi, Kak Dapi bilang kan untuk membersihkan luka. Kenapa sih kok bisa alkohol itu membersihkan luka? Ada yang tahu nggak? Kemudian parfumnya yang kalian pakai pasti baunya harum ya nggak? Nah, kenapa? Ada yang tahu? Karena ada ester. Baik, kita tampung dulu ya. Nah, apakah
Perbedaan-perbedaan tadi nih yang Ibu tanya ke kalian hanya karena perbedaan zat penyusunnya atau ada sesuatu yang lebih dalam. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi berbagai jenis gugus fungsi utama dalam senyawa karbon. Ada alkohol, kemudian ada aldehid, ada keton, ada asam karboksilat, ada ester, ada eter, ada alkil halida. Berdasarkan struktur molekulnya dengan mengaitkan pada contoh barang sehari-hari. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan berdiskusi dan ada game juga ya tentunya. Nah, tadi kan Ibu menyebutkan di tujuan pembelajaran nih, ada gugus fungsi. Apakah kalian sudah tahu apa itu gugus fungsi? Belum. Baik, berarti coba kalian lihat dulu video berikut ya. Baik, sebelumnya kalian simak video ini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan ditanyakan ya. Alkana. Ya, langsung saja. Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom yang paling menentukan sifat suatu senyawa. Ada beberapa jenis gugus fungsi. Yang pertama adalah OH. Gugus fungsi OH merupakan gugus fungsi pada senyawa golongan alkohol atau yang biasa juga disebut dengan alkanol. Struktur umum alkohol adalah ROH. R di sini adalah alkil atau biasa juga disebut dengan cabang ya. Sudah pernah kita bahas, rumus umum dari L atau alkil adalah CnH2n tambah 1. Jadi, jika misal contoh dari senyawa alkohol adalah CH3, CH2, CH2OH, nah CH3, CH2, CH2 ini merupakan alkil atau R, sedangkan OH-nya sendiri merupakan gugus fungsinya. Nah, untuk R bisa kita cek ya, di sini jumlah atom karbonnya 3, berarti jumlah atom H-nya harus sesuai dengan rumus umum, yaitu 2 dikali N berarti 2 dikali 3, yaitu 6, ditambah 1, 7. Kita lihat di sini jumlah atom H-nya adalah 3 ditambah 2 ditambah 2 atau sama dengan 7. Sesuai ya? Paham nggak? Paham nggak? Jadi, dari video tadi, kalian sudah tahu apa itu gugus fungsi ya? Apa yang dimaksud dengan gugus fungsi? Iya, atom atau kelompok atom yang paling menentukan sifat suatu senyawa. Nah, di sana sudah ada gugus fungsinya. Di sini ada 7. Ada 7 ya. Ada OH, ada O, ada COH, ada CO, ada COOH, dan ada COO. Kemudian yang terakhir ada X. X itu kamu ganti dengan senyawa golongan 7A, ada F, Cl, Br, dan I. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak? Mengenai gugus fungsi dulu ya. Untuk contoh senyawa, dan tata namanya nanti akan kita pelajari. Jadi hari ini kita khusus untuk mengenali gugus-gugus fungsi dari senyawa turunan alkana itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Tidak ada? Baik, kalau begitu kita mau lanjut ke diskusi kelompok. Kemarin Ibu sudah bagi kelompok. Nanti kalian silahkan berdiskusi bersama kelompoknya, boleh menggunakan literatur digital ya, selain buku yang kalian bawa, boleh menggunakan literatur digital. Ya, tapi tolong bijak menggunakannya, jangan sampai disalahgunakan ya. Silahkan untuk duduk dulu berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Ada 7 kelompok, boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya, boleh ya. Silahkan. Cuma bertiga, mana laki-lakinya? Edi sama Dama. Petunjuk, amati gambar produk. Jadi gambar produknya ada di belakang.
Kemudian gambarlah struktur molekul senyawa yang terdapat pada produk. Nah, karena kalian itu belum tahu apa sih ini strukturnya, kalian bisa mencari dari Google, boleh silahkan ya, literatur digital. Kemudian tentukan jenis gugus fungsi yang terkandung dalam senyawa tersebut. Tadi kita udah belajar gugus fungsinya, di sini juga sudah ada. Setelah kalian mendapat strukturnya lewat literatur digital, kalian boleh mengidentifikasi atau menganalisis. Dia termasuk gugus fungsi yang mana sih? Dia termasuk alkohol kah, eter kah, asam karboksilat ya. Jadi kalian lihat ciri-cirinya. Kalau alkohol itu ada apa? Kalau eter itu ada apa? Nah, udah jelas? Ada yang mau ditanyakan mengenai lembar kerjanya? Tidak ada. Baik, Ibu beri waktu 20 menit. Silahkan mulai berdiskusi. Alkohol 70% itu strukturnya kayak mana? Dia alkohol kan ada banyak nih. Paham nggak? Ayo Alpati, kamu bisa? Ya. Itu ada namanya di sana sayang. Formaldehid. Iya. Rumusnya terus kamu kasih nama. Misalnya dia gugus fungsinya OH nih, berarti namanya alkohol gitu ya. Ayo Gama, semangat. Kamu bisa. Kamu tulis di lembar jawaban kamu itu gugus fungsinya apa? Nah, di strukturnya ini boleh kamu kolongi yang mana sih gugus fungsinya, makanya dia disebut sebagai itu gitu. Paham ya? Jadi jenis gugus fungsi apa? Ini strukturnya apa strukturnya? Ini struktur dari asetonnya. Ini apa tadi? Aseton. Nah, strukturnya apa nih? Ya, tulis. Baru di sini kamu tulis jenis gugus fungsinya. Paham? Ada yang dapat? Iya, ketonnya kamu tulis gugus fungsinya apa? Kalau dia termasuk keton, mana gugus fungsinya apa? Gugus fungsi, iya keton, ya tulis juga namanya. Misalnya ini ya keton, berarti gugus fungsinya. Ya. Kamu bisa tunjukkan dengan lingkaran di bagian strukturnya itu yang mana yang gugus fungsinya. Ya, terus gugus fungsinya kayak yang kamu gambarkan gitu. Yang gugus fungsinya aja. Yang diambil. Kalau keton apa gugus fungsinya? CO. Nah, kamu gambar yang bagian gugus fungsinya saja. Oh, berarti jenis gugus fungsinya nanti bakal ditaruh di sini. Iya. Perkembangan kelompok kalian ini luar biasa ya. Tingkatkan lagi. Alkohol 70% itu menurut literatur digital kamu, literasi digital kamu, dia mengandung apa? Kalau alkohol kan kamu udah tahu kan pasti alkohol kan. Mengandung apa? Misalnya metanol atau etanol atau propanol. Yang kamu dapatkan misalnya apa tadi? Yang kamu dapatkan? Etanol sama isopropil alkohol. Berarti etanol misalnya ya, karena 70% berarti etanolnya. Berarti etanolnya yang kamu gambarkan di situ. Kamu cari aja MTBE itu apa sih gitu. Biar nanti kalau misalnya pas kamu dapat ini, tahu menjawab pertanyaan teman kamu. Karena kan kalau yang ini tuh kamu tahu untuk pembersih kuku kan, kalau ini apa, ini untuk apa. Ya, kamu cari kandungan apa dalam AC itu kan ada pendinginnya, ada freon kan namanya. Nah, kamu cari freon itu bagaimana? 10 menit lagi bisa nggak? Alah. CH3, kemudian C, ada
Ya, gimana? Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Kelompok 2 silakan tanggapi satu orang. Di dalam gambar tersebut terdapat produk yang bernama aseton Tokyo Night. Nah, di dalam produk tersebut terdapat bahwa mengandung aseton dan kami tidak memilih etil asetat. Jadi itulah mengapa kami mengambil aseton. Karena fungsinya kan udah beda juga kan. Iya, kami ngambil aseton itu karena ini lebih kuat pengaruhnya dibandingkan etil asetat. Terus di dalam itu pun ada kandungan aseton. Viko, Bagaimana Viko? udah puas? Etil asetat itu fungsi apa? Siapa yang tahu etil asetat yang kata Viko tadi termasuk gugus fungsi apa? Ada yang tahu? Ya, atau kelompok 2 sendiri? Termasuk gugus fungsi apa? Ayo Fioren jawab aja, salah nggak apa-apa. Iya, betul. Termasuk dalam golongan ester. Dan fungsinya juga untuk membuat ini loh, cat kukunya itu menggunakan etil asetat. Kan ada bau kan kalau kita cewek-cewek yang pernah cat kukunya ya kan ada bau kan? Nah, itu dia ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok. Baik semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 izin menjelaskan terkait formaldehyde. Jadi untuk struktur fungsinya sendiri di sini kami menemukan bahwasanya formaldehyde itu menggunakan memiliki struktur CH2O dengan O rangkap 2 yang dimana ini tuh termasuk dalam alkanal dengan nama strukturnya sendiri yaitu metanal. Silakan kelompok 3 menanggapi. Fungsinya, silakan kelompok. Fungsi dari metanal, apa fungsinya? Izinkan saya menjelaskan. Jadi formaldehyde ini gunanya ini untuk sebagai pengawet. Dan dia itu bisa membersihkan bakteri. Ya, sekiranya gitu lah. Oke. Iya. Untuk kelompok 3. Teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 dapat produk MTBE dan ini strukturnya. Dari struktur ini kami menyimpulkan dia termasuk jenis gugus fungsi eter. Adakah ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Buat apa gugus fungsi? Apa fungsi MTBE dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai aditif bahan bakar. Ya, gimana? Kadapi. Kelompok 4. Kelompok 4 sebagai aditif bahan bakar. Seperti bensin. Zat aditif bahan Bahan bakar. Seperti bensin. Ibu mau menambahkan ya, MTBE ini adalah zat aditif. Kalau kita kan kalau untuk makan kan ada bensin kan. Kalau ini untuk bahan bakar nih, untuk bensin. Jadi kan sudah kamu tambahkan untuk menaikkan nilai oktan dari bensin ya. MTBE. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Terima kasih semuanya. Kenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu untuk gambar nomor 4 ada alkohol 70% yang dimana kami mengambil strukturnya itu etanol yang dimana terdiri dari C2H segitulah yang merupakan gugus fungsinya itu alkohol. Ada yang ini strukturnya. Silakan ditanggapi.
Fungsi dari alkohol ya? Etanol ini, rumus umumnya ini. Rumus umumnya berarti Ini CN6O. Ini. Oh, udah ada. Nah, di sini tuh ada struktur dari komposisi utama perisa pisang Ambon, yaitu isoamil asetat. Nah, dilihat dari strukturnya, jenis gugus fungsinya ini tuh ester dengan rumusnya C7H14O2. Sekian. Silakan kelompok 6. Ya, mana kalau kanan? Nama isomil Yang namanya apa? isoamil asetat. Itu Isoamil amil asetat. Gimana kelompok 6? Jadi struktur ini namanya adalah Isoamil asetat. isoamil asetat. Kenapa namanya bisa demikian? Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, ya. Isoamil. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Silakan maju kelompok 6. Oke. Molekul dari asam cuka. Dan dari situlah kami menyimpulkan ini tuh termasuk ke gugus fungsi asam karboksilat. Silakan kelompok Alifani menanggapi. Cuka kan bersifat asam. Kenapa cuka aman untuk dipakai bahan makanan? Oke. Yeay. Nah, jadi alasan cuka aman untuk dikonsumsi itu karena yang pertama konsentrasinya itu rendah. Nah, yang kedua itu asamnya lemah. Terus yang ketiga tubuh itu bisa menetralisir asam tersebut. Jadi aman untuk dikonsumsi asalkan tidak secara berlebihan. Gimana kelompok 7? Udah puas? Ya. Yeay. Udah tahu ya alasannya? Lanjut, silakan kelompok atau tangan dulu untuk kelompok 6. Kita lanjut ke kelompok 7. Oke teman-teman, jadi di sini di kertasnya kan ada tuh gambar AC. Nah, di dalam AC itu ada freon. Nah, kami tuh memilih freon R32 yang memiliki struktur CH2 sama F2. Nah, gitu. Yang berjenis gugus fungsi yaitu alkil halida atau haloalkana. Silakan tanggapi Nah. kelompok 1. Tanggapi untuk mengapa kalian memilih Pegang yuk. Apa sih kelebihannya dibandingkan freon yang lain? Apakah ini aman ramah lingkungan atau tidak? Baik, jawaban ini akan dijawab oleh Algi Fari. Jadi, ya nih, mengapa kami memilih freon R32? Karena freon R32 ini lebih ramah lingkungan dan pemanasan globalnya yang diberikan juga sangat rendah dibandingkan freon yang lain. Makanya kami memilih freon R32. Baik anak-anak, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum mengenai gugus fungsi, sekarang kita akan mengadakan kuis ya. Jadi kalian boleh jawab. Tolong tunjuk tangan dulu ketika kalian mau menjawab, baru setelah saya tunjuk baru kalian jawab ya. Nomor 1. Senyawa dengan bau harum pada parfum biasanya berasal dari senyawa ester. Ya, Kak Dapi. Jawabannya benar. Benar, coba. Lanjut. Senyawa etanol memiliki gugus fungsi. Silahkan dijawab aja ya, silahkan tunjuk tangan. Ya, Pak Fadil. A, coba A. Lanjut, senyawa formalin termasuk golongan alkohol, benar atau salah? Silakan. Ratu. B, salah. Apakah benar jawabannya? Yeay. Berikutnya, gugus fungsi karbonil CO terdapat pada senyawa apa? Siapa yang masih ingat tadi? Silahkan tunjuk tangan.
Sejauh yang gugus fungsinya CO. CO. Senyawa apa? Silahkan. Ada yang mau tunjuk tangan? Ya. Algipari. Wah, bukan ya? Perasaan tadi kamu nunjuk. Aldehid dan keton. Coba, aldehid. Benar ya. Senyawa dengan rumus umum RCOOH. Ya. Karboksilat. Ya, asam karboksilat. Mantap, tidak ingat semua. Lanjut. Yang merupakan contoh dari keton. Alkohol, eter, aldehid, keton. Keton. Zikra. Coba. Cuka dapur yang biasa digunakan untuk memasak itu mengandung asam asetat, C3COOH. Gugus fungsi utama pada senyawa ini adalah alkohol. Benar atau salah? Silakan tunjuk tangan. Ya? Salah. Kita lihat jawabannya. Benar. Senyawa yang mengandung gugus fungsi COOR. RCOOR. COO. Apakah keton, alkohol, ester, amina, atau amida? COO. OH. COH. Ya? C, ester. Kita cek apakah benar atau salah. Aseton yang banyak dipakai sebagai pembersih cat kuku termasuk ke dalam golongan keton. Benar atau salah? Keton. Benar atau salah? Aseton. Ratu. Siapa nih? Benar, kita cek jawabannya. Habis, ya. Baik, jadi pemenangnya adalah kelompok 7. Jadi anak-anak, setelah kalian belajar gugus fungsi turunan senyawa alkana tadi, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi? Siapa yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Gugus fungsi. Kita dapat mengetahui gugus fungsi. Iya, kita dapat mengetahui gugus fungsi. Gugus fungsinya ada berapa tadi gugus fungsinya? Ada 7. Ada apa saja? Alkohol. Apalagi? Alkohol, eter, aldehid, keton. Apalagi? Asam karboksilat dan ester. Dan yang terakhir adalah alkil alida. Apalagi yang bisa kita pelajari hari ini? Iya, kita dapat mengetahui senyawa apa sih dalam kehidupan sehari-hari kita ini yang mengandung
gugus fungsi tadi. Ada apa contohnya tadi di kalian di LKPD-nya? Cuka makan. Termasuk golongan apa? Asam karboksilat. Apalagi tadi? Pembersih kutek. Termasuk ke dalam golongan keton. Dan banyak lagi yang lainnya, senyawa-senyawa yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk selanjutnya kita dapat belajar mengenai dampak dari gugus fungsi senyawa organik ini ya. Misalnya kalian dapat mengetahui dampak dari pembakaran, kemudian manfaatnya untuk kehidupan kita, senyawa turunan organik itu apa saja, dampaknya yang negatif maupun positif. Baiklah anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat pagi.